Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Jin Tae-kyung mulai kembali ke dunia murim, menemui satu-satunya master yang saat ini tengah terbaring lemah di hadapannya. Dan ia pun mulai menyesuaikan diri, merasa cukup lega. Belakang skeleton tak lagi bersuara sama seperti biasanya. Namun di saat itu juga suara gangguan lain kini perlahan datang menjemputnya, yang mana saat itu Yu Mujin berakhir menegur dengan begitu keras. Ia tak menjaga master sesuai dengan perintah Tae-kyung mestinya. Sial, kenapa suasana jadi dingin sekali kurasa? Aku cukup yakin sih saat sebelum lockout kau kuperintahkan untuk apa? Bila kau ingin mati, sudahlah katakan saja mulai dari sekarang. Di sisi lain, seorang tabib kini mulai datang berkunjung, bersiap kembali menjalankan tugas sesuai dengan seluruh pekerjaan yang telah ia terima. Kenapa kamar pasien terdengar berisik sekali? Namun, apa yang terjadi? Yang mana saat itu adanya sebuah kendi berair menimbuk di bagian kepala, membuat Tae-kyung sontak merasa panik dengan seluruh situasi gila yang mulai tercipta. Dan akhirnya tabib itu pun kini harus berakhir tumbang akibat menerima sebuah salam hangat yang telah Tae-kyung berikan. Ia membuat ruangan tersebut kini jelas semakin gaduh tentunya. Tak lama berselang, sebuah perawatan berakhir ia dapatkan juga. Dan ia pun sama sekali tak menduga bagaimana bisa seorang tabib harus berakhir dirawat tak seperti seluruh rencana yang telah ia punya. Kepalaku cukup terasa sakit sih. Tapi kenapa dunia terasa jauh lebih menyegarkan sekarang? Kami minta maaf, tapi apa kepalamu benar-benar tak bermasalah? Master Mai, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Lebih baik kau khawatirkan dia saja supaya tak terluka. Ya, jika dia berakhir terluka, itu mungkin saatnya aku membalas dendam. Maksudku memberikan proses perawatan untuknya. Sehingga saat itu beberapa ancaman mulai Tae-kyung terima, merasa cukup gatal bila dirinya tak memberikan perawatan penuh kepadanya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan tabib tersebut mulai memeriksa Raja Abi sesuai dengan sebuah pekerjaan yang biasa ia tangani. Sebenarnya dari pemeriksaan tersebut Raja Abi tak dideteksi mengidap penyakit serius, tapi nyawa yang ia punya benar-benar terancam sepenuhnya. Karena ada bon, saat ini tabib tak mampu memberikan analisis akurat mengingat level yang telah ia derita tak seperti apapun itu biasanya. Oi, sial, benar juga sih. Jika orang sekuat dirinya saja sampai terjatuh sakit, penyakit macam apa itu sebenarnya? Dalam hati Tae-kyung sendiri mulai merasa curiga. Mungkinkah kepergian dari Hongdae melahirkan suatu perasaan trauma atau adanya efek samping dari suatu teknik yang telah ia gunakan? Ya, teknik Sacred Fire Demon Dance tentunya. Lalu ada bon, di saat serupa Bloodlord juga menjadi sosok lawan yang begitu tangguh, dirasa cukup mampu memberikan serangan racun di balik beberapa serangan aneh yang selalu ia gunakan. Ya, jika ini memang bukan karena energi demonik, secara perlahan ki maupun aliran darahnya dapat berakhir tersumbat suatu hari nanti. Lalu menurut tabib, meski gejala tersebut akan berakhir berbahaya, untuk saat ini Raja Abi masih dalam kondisi yang cukuplah aman. Maka bila kondisi tersebut masih terus berlanjut, mungkin saja seluruh kultivasi yang ia miliki akan berakhir musnah di suatu hari nanti. Apa? Jadi dia hanya
hanya bisa siuman setelah perlahan kultivasinya memudar. Ya, meski aku pun tak menjamin tentang itu semua. Sebenarnya di balik kehendak surga, tubuh Master Geo sudah melewati batas waktu tertentu. Namun berkat kultivasi yang ia miliki, dirinya masih dapat terus bertahan, tak seperti layaknya manusia normal yang lainnya. Dan ia pun kembali menegaskan bila dalam waktu setengah tahun merupakan batasan waktu aman yang kini mereka punya. Oh sial, haruskah dalam setengah tahun ini Master hanya menerima perawatan sirkulasi darah? Apa memang tak ada cara lainnya sekarang? Kurasa kau harus menemukan Divine Doctor Physician secepatnya. Divine Doctor siapa itu? Apa? Bagaimana mungkin kau tak mengetahui siapa itu Divine Doctor Physician ya? Mungkinkah dia dokter spesialis bedah dengan teknik operasi mumpuni? Kemudian menurut Tabia, bagaimana bisa Taekyung tak mengenal adanya seseorang hebat yang memiliki sebuah gelar khusus yang begitu luar biasa? Master Mai, apa orang ini benar-benar peseni bela diri? Bodoh, itu ada batasannya kurasa. Mengenai itu, iya, dia pasti orang yang sangat hebat, bukan? Jadi sekarang malah ada dua orang bodoh lainnya ya? Sial. Sebenarnya berdasarkan julukannya itu, Divine Doctor Physician memiliki kemampuan medis setingkat dewa, mampu menunjukkan kemampuan medis yang begitu ajaib, mulai menampakkan karir di sekitar 40 tahun silam. Dan ia pun sukses merawat ribuan orang sakit, mengakhiri adanya sebuah wabah mematikan, berhasil mendapatkan sebuah gelar yang begitu fenomenal. Bahkan saat itu Divine Doctor Physician selalu membantu pasien dengan murah hati, dan ia pun selalu memilih menolak adanya bayaran berupa apapun yang telah mereka beri. Maka saat ini dirinya termasuk dokter dewa yang begitu terkenal dengan memiliki suatu kepribadian tinggi sesuai dengan seluruh kemampuan medis yang ia miliki. Lalu di saat beberapa penguasa mulai memberikan sebuah undangan, dirinya ini malah berakhir menghilang karena bagi sang dokter, pasien dari kasta terbawah merupakan suatu prioritas utamanya. Ya, apa kau tahu? Karena hingga saat ini tak pernah ada seorang pun yang pernah melihat wajah dokter itu. Mungkinkah dia mirip dengan Hong Gil-dong? Oi, hentikan ocehanmu jika darahmu tak ingin kusirkulasikan paksa. Ya, Master Mai, bagaimana bisa kau memiliki generasi yang sebodoh ini? Mengenai itu, Divine Doctor ya, mungkin dia lebih menyerupai makhluk astral kurasa. Dan akhirnya Tabib memilih menyerah begitu saja. Ya karena Master Mai Chong ya tak beda jauh dengan Taekyung pastinya. Sebenarnya tak hanya keberadaan dari dokter, identitasnya pun tak seorang pun memahami. Tapi ya, di balik itu semua terdapat sebuah ciri khusus yang mampu mereka manfaatkan bila Divine Doctor Physician selalu menggunakan cadar putih di suatu proses perawatan yang tengah ia lakukan. Wah, tak teridentifikasi selama 40 tahun lebih. Ini jelas tak masuk di akal, bukan? Sial, lalu apa dia ini memang benar-benar ada? Sebenarnya di balik rumor yang beredar, bermacam kesaksian berarti diungkapkan, membuat informasi sulit untuk dilacak. Tak seperti beberapa kesaksian aneh yang selalu bertentangan. Ada yang mengatakan jika dia kakek tua berambut putih dan berjenggot panjang, dan ada juga yang menginformasikan bila dirinya seorang biarawati dengan kepala gundul. Sehingga dengan memanfaatkan beberapa reputasi maupun informasi yang mereka miliki, Istana Kekaisaran berakhir memilih menyerah setelah mengerahkan seluruh pasukan pengintai yang mereka punya. Wah, hebat sekali sih dokter satu ini. Tapi ya, jika seistana saja tak cukup, lalu bagaimana caraku menemukannya? Kau benar, tenanglah, aku jelas memiliki rencana setelah berbicara panjang lebar. Sebenarnya di balik suksesnya Divine Doctor Physician 10 tahun silam, tabib tersebut mulai melakukan perjalanan mengikuti jejak dari dokter, melintasi begitu banyak lokasi sekaligus beberapa benua, dan ia pun menghabiskan waktu penuh kebahagiaan yang meski itu semua cukup dirasakan
merasa berat dengan seluruh usia yang dimilikinya. Hingga di suatu desa pertanian di bagian selatan, sesuatu yang janggal berakhir ia temukan, yaitu adanya seorang tabib murah hati berasal dari Luoyang telah meninggalkan sesuatu yang harus dikembalikan. Sudahlah, baca saja tulisan di dalamnya. Wu Lianzi berasal dari Sichuan. Tapi apa sih maksudnya? Oi, kau masih juga tak paham. Dia jelas berada di Sichuan, dan saat itu dia mungkin ingin bertukar ilmu pengetahuan dengan diriku ini. Mungkin itu hanya tertinggal secara kebetulan sih. Oi, apa kau tak merasakan ketulusan dari Divine Doctor Psisian ya? Tak lama berselang, Taekyung berakhir memeriksanya, dan dia pun cukup merasa terkejut dengan sesuatu aneh yang kini mulai ia temukan. Bagaimana? Kau sudah merasakannya, bukan? Dan akhirnya beberapa notifikasi muncul memberikan informasi di dalamnya. Item quest, jejak sang Divine Psisian. Dengan item tersebut, Taekyung dapat memulai pelacakan, berakhir mendapatkan quest kuil tersembunyi aneh yang berada di lokasi wilayah Sichuan. Anda telah menemukan petunjuk penting. Sang Divine Psisian adalah tabib terkenal di dunia murim, merupakan satu-satunya harapan dari suatu penyakit yang begitu mematikan. Yang mana quest tersebut memiliki sebuah syarat, yaitu pemegang kehendak sejati naga, dan bila quest berakhir gagal, kematian pasien merupakan suatu hasil akhir yang mungkin Taekyung terima. Maka tak lama dari situ, Taekyung berakhir berterima kasih, merasa begitu senang dengan seluruh bantuan apapun yang telah ia berikan. Akan kutuliskan beberapa surat untuk beberapa klan di wilayah sana, dan mungkin itu akan memudahkan perjalananmu nantinya. Baiklah, tapi bisakah kau membantuku mencarikan tukang kayu handal? Iya, sekaligus beberapa orang mungkin. Dan akhirnya Master Mai Chungha bergegas membantu Taekyung, mempersiapkan perjalanan baru tentunya. Sebenarnya di balik penyerahan barang peninggalan dokter, tabib itu pun tak lagi percaya diri untuk bertemu dengan adanya seorang dokter yang telah menjadi legenda, sehingga memilih menyerahkan kepada Taekyung merupakan suatu keputusan bijak yang mungkin ia pikirkan. Terima kasih untuk segala bantuan yang kau berikan. Jika Tetua Jiao pulih di tengah kekacauan ini, dunia bela diri akan berutang besar terhadap diri Anda. Oi, ayolah. Mungkinkah kau sedang membiasakan diri untuk menjadi ketua aliansi murim sekarang? Mendengar pernyataan tersebut, Master Mai Chungha berakhir tetap melangkah, mengingat adanya posisi itu telah berkali-kali ia tolak, dan ia pun merasa tak cukup pantas untuk memberikan beberapa keputusan bijak yang mungkin dibutuhkan. Mungkin masih ada kandidat lain yang jauh lebih cocok. Ya, begitulah. Dewa sejati memang selalu menyembunyikan kekuatannya. Lalu bila menyangkut 10 raja, mereka sudah mulai menua sekarang. Jadi menurutku, kaulah orang yang berkekuatan besar dan memiliki kepribadian baik, bukan? Kemudian, menurut Master Mai Chungha, sebenarnya Tetua Peng sendiri dirasa lebih cocok karena memiliki daya tempur hebat sekaligus luar biasa. Namun saat itu, tabib kembali menyangkal bila dirinya mungkin memiliki temperamen buruk, dapat menghancurkan aliansi murim dengan seluruh semangat membara yang dimilikinya. Lalu bagaimana dengan Jaegal Gonghu? Dia pernah menjabat sebagai kepala strategi murim, bukan? Oi, apa-apaan kau ini? Dia kan sudah meninggal 10 tahun silam. Apa? Jadi aku mungkin sudah terlalu lama mengasingkan diri kurasa. Lalu bagaimana dengan nasib 3 bintang lainnya? Sebenarnya terdapat salah satunya, yaitu bintang panah telah menghilang semenjak 20 tahun silam. Dan adapun bintang pembunuh tak mungkin juga mereka pilih, karena orang waras mana yang akan memilih seorang pembunuh untuk menjadi pemimpin utama di aliansi ortodok? Tetua, apa maksudmu? Bukankah teknik bela dirinya tak perlu diragukan lagi untuk menjadi seorang pemimpin? Kemudian menurut Tetua Tabib, teknik yang ia kuasai
benar-benar begitu berbahaya, memiliki sifat pembunuh yang luar biasa, sehingga bagaimana bisa pembunuh terhebat seperti dirinya malah memimpin aliansi Murim tak sesuai dengan seluruh visi apapun yang mereka miliki. Jadi ya seperti itu ya. Aku tak terlalu memikirkan efek lainnya sih. Dalam hati tetua tabib mulai merasa gelisah. Mungkinkah dunia Murim dapat terus bertahan dari seluruh gempuran berbahaya yang mungkin perlahan datang? Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, dengan Jin Wikyung mulai memanaskan situasi, melarang seluruh permintaan apapun yang tengah Taekyung ajukan. Apa-apaan kau ini? Jika memang begitu, aku akan melarang-laranganmu mulai sekarang. Baiklah, aku pun juga akan melarang-laranganmu terhadap laranganku mulai dari sini. Dan akhirnya perdebatan itu menjadi semakin menggila sama seperti biasanya. Sebenarnya dengan ketidakhadiran sosok ayah, Taekyung ini tak diizinkan melawan Wikyung, dan ia pun berakhir mengisi kekosongan itu, mewakili seluruh kebijakan apapun yang keluarga butuhkan. Oi, baiklah, jika kau memang memaksa melalui hukuman keluarga, sebaiknya keluarkan aku sekarang juga. Dan akhirnya adanya pernyataan tersebut kini membuat Wikyung menyerah, merasa begitu kecewa dengan suatu keputusan aneh yang Taekyung tetapkan. Dan ia pun jelas memahami bila situasi Murim jauh lebih berbahaya tak seperti apapun itu sebelumnya. Dalam hati Taekyung kini tak memiliki waktu lagi, mengingat perjalanan Hanam menuju Sichuan memiliki suatu jarak ribuan li, sehingga 1 bulan merupakan jarak waktu terdekat bila Taekyung memaksimalkan seluruh teknik kecepatan yang ia punya. Dan dia pun dipaksa menemukan seorang dokter dengan minimnya seluruh informasi yang telah ia kantongi. Ya, ini mungkin akan jauh lebih beresiko sih. Jadi bertahanlah Master, akan coba aku temukan Divine Dokter Pesisian secepat mungkin. Dimana saat itu Raja Api berakhir Taekyung bawa guna mempersingkat waktu perawatan yang mungkin ia butuhkan. Sebenarnya di balik kepergian Taekyung, Jin Wikyung ini terus-menerus merengek, merasa begitu cemas dengan suatu perjalanan penyelamatan yang Taekyung lakukan. Dan dia pun mulai menawarkan seseorang untuk turut menemani perjalanan tersebut yang dirasa berbahaya. Ya siapa lagi bila bukan Hugh Mujin. Tapi di balik kegelisahan yang masih Wikyung rasa, tiba-tiba saja seseorang datang membuat situasi kembali riuh tak seperti apapun itu sebelumnya. Penyelamat, akhirnya kita akan melakukan liburan. Kita akan menuju Sacheon dan mencari kuil, bukan? Lalu kapan kita akan segera berangkat? Sehingga saat itu terdapat keributan lain tak lagi dapat terhindarkan, membuat Taekyung begitu merasa ragu dengan seluruh keputusan aneh yang telah ia tetapkan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana adanya seorang teman perjalanan lain kian mulai datang menghampirinya. Dan adapun orang itu tak lain adalah Gong Gibang. Aku sudah mempelajari teknik kecepatan sekarang. Oi, ayolah, kau pasti baru menguasainya sampai tingkat 5, bukan? Oi, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Dan akhirnya sebuah perjalanan baru dengan para anggota unik kini telah dimulai, membuat situasi yang mungkin jauh lebih berwarna tak seperti apapun itu sebelumnya. Dan Taekyung pun cukup merasa tak percaya bagaimana bisa dirinya malah berakhir khilaf memilih beberapa anggota sampah di dalamnya. Baiklah, demi kesembuhan masterku. Woi, trio pembuat onar, mari kita lakukan perjalanan mulai dari sekarang. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Berpindah sisi, dimana ini masihlah dunia Murim. Sebuah pasukan tampak sedang berada di tengah hutan, mencoba untuk memulihkan kondisi dari suatu permasalahan lain yang tengah mereka temui. Dan mereka pun tampak cukup kelelahan dalam proses penyelesaian sebuah misi penting yang tengah mereka hadapi. Sebenarnya di balik perjalanan tersebut, sebagian anggota mereka tengah mengobati luka, merasa begitu tertekan dengan suatu perjalanan berat yang coba diselesaikan.
Dan adapun gadis tersebut merupakan seorang wakil dari suatu ekspedisi bernama Silver Blossom Zuhuaran. Hingga di suatu titik adanya berita duka, Kiani sekali lagi datang menjemputnya bila salah satu kepala pengawal yang memiliki marga Seo Kiani telah berakhir berpulang tak sesuai dengan seluruh perencanaan apapun yang telah mereka siapkan. Nona Huaran, kami sudah tak bisa berbuat apa-apa. Racunnya sudah mencapai sumsum tulang sekarang. Jadi aku benar-benar minta maaf. Kemudian menurut Nona Huaran, kematian itu bukan merupakan kesalahannya, melainkan dirinya lah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Ia benar-benar merasa terpukul dengan seluruh insiden tersebut pastinya. 10 Dragon and Ponic ya, menggelikan. Sebenarnya bagi sosok ayah Huaran, putri cantiknya ini memiliki kemampuan hebat, selalu merasa bangga dengan seluruh pencapaian apapun yang telah ia torehkan. Dan ia pun harus berakhir meninggal setelah menyerahkan Dragon Ponic Escort Agency di segenap sisa waktu terakhir yang telah ia miliki. Ia berharap Huaran dapat berkembang lebih jauh lagi pastinya. Dalam hati Huaran sendiri cukuplah menyadari bila dalam 2 tahun setelah ia memimpin, begitu banyak masalah sulit Kiani terus-menerus melekat di kehidupannya, yang mana itu semua membuatnya harus terus berjuang mengandalkan seluruh kemampuan apapun yang telah ia punya. Paman Heo, kau tak perlu khawatir. Sebaiknya tolong persiapkan pemakaman sebelum perjalanan kita pagi hari. Sehingga saat itu Paman Heo mulai perlahan memahami situasi, dan ia pun coba memberikan yang terbaik di balik seluruh tekanan apapun yang mungkin tengah Nona rasa. Sebenarnya bila dia mati sekali lagi, waktu 7 minggu merupakan suatu batasan akhir dalam perjalanan misi apapun yang mereka miliki, dan mereka pun harus segera mencapai Gunung Zhongnan guna menutup adanya seluruh akomodasi apapun yang berjalan tak begitu lancar. Namun mengingat Gunung Batu Hitam merupakan markas dari Blackstone Fortress, ini semua akan menjadi berbeda. Ya, mereka ini jauh lebih terkenal dibanding dari 18 persembunyian para bandit di wilayah Green Forest. Sial, bila pertarungan harus pecah sekali lagi, ini akan jauh lebih merugikan. Dan bila kami membayar, itu juga akan buat kami di posisi tak menguntungkan. Lalu, mungkinkah nasib agensi? Belum juga sempat ratapan tersebut berakhir, Nona ungkapkan, tiba-tiba saja seseorang hadir mengejutkan Nona Huaran. Dan mereka pun sontak merasa paham, bersiap menghadapi segala situasi terburuk yang perlahan mendekat. Wah, kali ini pengawal terkenal dari Dragon Ponic Escort Agency ya. Apa? Bagaimana ini? Bukankah dia adalah Heavenly Force Department? Yang mana adapun orang tersebut merupakan pemimpin sekelompok bandit yang berasal dari Blackstone Fortress bernama Bang Yeol. Tak lama berselang, Nona Huaran mencoba mencari solusi dengan dirinya bersedia membayar sesuai dengan seluruh biaya apapun yang biasa mereka dapatkan. Ya, dirinya ini mencoba meminimalisir adanya dampak apapun yang tak mereka butuhkan. Wah, apa memang bisa berakhir begitu? Kenapa kalian yang menentukan? Ingatlah, perjalanan kali ini biayanya jelas sudah naik dari yang telah ditentukan. Mendengar pernyataan tersebut, Nona Huaran sedikit mengamati situasi, dan ia pun cukuplah memahami dengan seluruh hasil negosiasi apapun yang mungkin tengah mereka hadapi. Melihat dari sikapmu, kau mengharapkan pertumpahan darah ya? Wah, jalan kecil, kau cepat tanggap juga rupanya. Karena kurasa hari ini aku ingin mewarnai Gunung Batu Hitam dengan darah kalian semua. Tapi kenapa kau tetap melanggar tradisi dan melakukan sesuatu seperti ini? Asal kau tahu, para bandit tak butuh alasan apapun untuk melakukan pembunuhan. Kemudian menurut Nona Huaran, Dragon Ponic Escort Agency
merupakan salah satu bagian dari fraksi ortodok. Maka bila berita ini berhasil tersebar, suatu konsekuensi lain akan datang menjemputnya. Wah, ini akan benar merepotkan kurasa. Jadi ya bagaimana bila tak kusisakan satu pun dari kalian semua? Ya, supaya semua ini tetap menjadi suatu rahasia. Mendengar pernyataan tersebut, mereka berakhir terkejut dibuatnya. Hingga di suatu titik seseorang segera berteriak bila 100 nyang perak merupakan suatu jumlah lain yang mungkin pantas dirundingkan. Ya, karena jumlah tersebut sudahlah 5 kali lipat dari seluruh biaya total yang biasa mereka terima. Namun saat itu ketua bandit berakhir menolaknya, merasa cukup aneh dengan jumlah uang receh yang telah mereka ajukan. Oi, apa kalian pikir aku ini bodoh? Jika kau mengajukan negosiasi, setidaknya ajukan sesuai dengan harga. Sebenarnya di balik keputusan perampasan saat ini, para pasukan bandit telah mengantongi informasi bila terdapat suatu barang penting yang tengah mereka bawa, yaitu Thousand Years Snow Ginseng. Karena ada dengan menjual ginseng itu sebagai barang curian, maka ribuan yang perak akan berdatang menghampiri mereka. Memahami pernyataan tersebut, sontak mereka pun kini berakhir terkejut tak percaya. Dalam hati Nona Waran sendiri mulai mengamati keruhnya situasi bila misi mengantar ginseng yang dipercayakan oleh Sekte Zhongnan merupakan suatu misi rahasia yang tak seorang pun pernah paham. Dan ia pun benar-benar merasa frustasi. Bagaimana bisa informasi yang dirasa begitu penting kini berakhir terbongkar tak sesuai dengan seluruh rencana apapun yang tengah mereka siapkan. Sebenarnya di beberapa pertarungan sebelumnya, para bandit seolah mulai bertemu musuh bebuyutan, mencoba menghentikan seluruh ekspedisi pengiriman yang tengah mereka lakukan. Pantas saja mereka mati-matian menyerang kami. Bahkan kami harus kehilangan 33 nyawa sampai detik ini. Dan jika itu semua hanya karena seorang membocorkannya, sial. Lalu siapa seseorang di antara kami yang tega melakukannya? Sebenarnya selain Huaran maupun kepala pengawal Heo, terdapat 3 ketua regu lain yang juga mengetahuinya. Dan ia pun kini mulai menganalisis situasi, mengamati setiap detail gerakan yang mungkin mencurigakan. Ia dengan ketua regu Song Ilsum berakhir ia curigai sebagai seorang anggota ketua regu yang membocorkannya. Lalu bila dia mati dari sisi rumor, dirinya ini merupakan mantan pengembara, tak ragu melakukan apapun demi suatu bayaran yang setimpal. Dan ia pun tergila-gila pada nona muda, selalu berkeliaran di sekitar kebun dengan suatu alasan aneh yang tak begitu jelas. Iya, dia adalah orang terakhir yang bergabung ke dalam agensi dan ia meniti karir dengan begitu cepat, bukan? Kurasa dia memang orang yang terampil sih, tapi aku jelas tak bisa menyimpulkan semua secepat ini. Tapi saat itu sebuah serangan segera ia lesatkan, membuat pengawal Heo segera bertindak mengikuti seperti naluri bahaya yang tengah ia rasa. Ia coba menyelamatkan Nona Huaran dari serangan itu pastinya. Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja adanya seorang archer yang berada di atas pohon tiba-tiba terjatuh, membuat semua orang begitu merasa terkejut dengan kecepatan serang yang mulai ia tunjukkan. Song Ilsum, kenapa kau malah menyerangnya? Wah, kenapa? Bukankah kalian sudah tak memiliki jalan lagi sekarang? Kau sial. Jadi kalian sudah memilih mengibarkan bendera perang sekarang. Baiklah, akan segera kuhabisi saja kalian semua. Iya, kurasa ini mungkin akan menjadi misi pengawalan terakhir yang kami terima. Anak-anak, bersiaplah, bunuh mereka semua. Dan akhirnya sebuah pertarungan besar tak lagi dapat terhindarkan, membuat situasi kembali kacau tak seperti apapun itu sebelumnya. Ya, karena kelangsungan agensi kini mulai dipertaruhkan tentunya. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu tiba-tiba saja seseorang berteriak dengan begitu kerasnya, membuat
membuat kedua pasukan berakhir merasa panik dengan munculnya teriakan aneh yang terus-menerus menggema, dan mereka pun kini berakhir terdiam menghentikan seluruh aksi gila yang tengah mereka targetkan. Mereka terlihat seperti bandit dan agensi pengawalan, Tuan Muda. Ya, aku jelas tahu jika mereka itu bandit, tapi ya kenapa mereka harus bertarung di tengah malam seperti ini sih? Mendengar beberapa kata yang dirasa cukup aneh, mereka pun kini mulai merasa bingung. Orang gila mana lagi yang memilih menghentikan suatu peperangan dengan mengutarakan beberapa kata konyol yang tak berdasar? Kalau kuamati dari benderanya, itu adalah Dragon Phoenix Escort Agency, Tuan Muda, dan Blackstone Fortress di sisi banditnya. Kemudian menurut Gong Gibang, agensi tersebut merupakan 10 agensi terbaik di wilayah Jianghu. Sedangkan untuk pemimpin para bandit, yaitu Heavenly Force Department, memiliki peringkat dalam 20 terbaik di wilayah Green Forest. Hingga akhirnya Taekyung sendiri yakin mulai menampakkan diri, merasa cukup kesal dengan terganggunya perjalanan panjang yang tengah ia lakukan. Oi, sial. Apa para kerucu ini ya tak paham siapa MC-nya? Diamlah kalian mulai sekarang. Dan akhirnya Taekyung kini mulai menuruni bukit, membuat mereka cukup merasa bingung dengan sebuah keputusan aneh yang mulai ia tunjukkan. Tak lama berselang, Taekyung mulai mengaktifkan teknik Kisens, membuat semua orang mulai menambahkan nama maupun beberapa level kekuatan yang mereka punya. Dan Taekyung pun cukup merasa curiga dengan seluruh situasi aneh yang tengah ia temukan. Hingga di suatu titik, arah pandangan tersebut kini mulai mengarah kepada seorang gadis. Merasa cukup terkejut dengan situasi tersebut yang mungkin tengah mereka hadapi. Kenapa gadis itu cantiknya? Permisi. Dalam hati Taekyung sendiri mulai memahami situasi bila Heavenly Force Department merupakan seorang bandit yang pernah ia temui, dan ia pun sempat terkenal dengan gelar lain, yaitu Jangsam of Thousand Strength. Ia saat dirinya ini masih berada di level 10 pastinya. Ya, aku cukup curiga sebelumnya, tapi ya berkat dialah saat itu aku berhasil keluar dari masa laluku. Lalu bagaimana dia bisa selamat saat itu sih? Ini seperti baru terjadi kemarin sore saja rasanya. Wah, jika ku amati, kau tak sehebat rumor yang sudah menyebar kurasa. Lalu apa kita memang harus bertarung lagi sekarang? Mendengar pernyataan tersebut, sontak Bang Yeol kini mulai merasa geli, dan ia pun bergegas melesatkan serangan, memenuhi seluruh hasrat apapun yang tengah Taekyung lontarkan. Namun apa yang terjadi? Yang mana seseorang dengan begitu cepat bergegas menghentikannya, merasa cukup khawatir dengan pengembara aneh yang mungkin tak memahami situasi. Sial, beraninya jalang sepertimu mengganggu kesenanganku. Nona, bisakah kau mengatakan satu kalimat saja? Tolong bantu aku. Apa dia sudah gila? Dalam hati Hwaran sendiri mulai merasa aneh. Bagaimana bisa seseorang yang tak bereaksi terhadap serangan cepat kini mulai sesumbar dengan memberikan bantuan lain yang mungkin ia butuhkan. Namun saat itu Taekyung terlihat begitu percaya diri, membuat Hwaran tak mampu menolak atas seluruh permintaan aneh yang tengah ia berikan. Terima kasih Nona. Quest telah kuterima, jadi waktunya untukku bekerja. Sehingga di saat itu juga sebuah pukulan cepat tak lagi dapat terhindarkan, membuat para kuda yang sedang bekerja kini merasa terkejut mendengarnya. Ya karena Bang Yeol mulai terdorong jauh, menahan kerasnya serangan cepat yang tengah Taekyung lesatkan. Sial, dia bukan orang sembarangan sepertinya. Siapa kau ini sebenarnya? Kenapa kau mengganggu acara pesta kami, Aku? Iya, aku hanyalah seseorang yang mungkin akan membunuhmu 2 kali sepertinya. Apa?
Omong kosong macam apa lagi sekarang? Namun di saat serupa, Taekyung memilih melesat maju bersiap dengan teknik Raja B yang telah ia kuasai. Sehingga tak butuh waktu lama, Bang Yeol kini harus sekali lagi terpental menahan dahsyatnya kekuatan daya dobrak yang Taekyung berikan. Ya, adanya serangan itu membuat mereka berakhir pingsan, membuat situasi berakhir memanas tak seperti apapun itu sebelumnya. Tak lama berselang, Bang Yeol kini sekali lagi tersadar bagaimana bisa mereka membiarkan adanya seseorang mengacau di bisnis mereka. Dan ia pun mulai memberikan perintah mutlak bila membunuh Jin Taekyung merupakan suatu prioritas utamanya. Sehingga saat itu terdapat pertarungan keras lain tak lagi dapat terhindarkan. Sebenarnya di balik serangan-serangan seperti itu, Taekyung tampak sedang menari-nari menghindari berbagai macam serangan cepat yang terus mereka lesatkan. Dan mereka pun mulai menerima hasil setimpal bila seseorang yang kini tengah mereka serang memiliki sesuatu kekuatan level yang di atas rata-rata. Ya, mereka ini harus berakhir hancur seketika tentunya. Hingga di suatu titik beberapa dari mereka masih saja tak menyadari, memilih menyerang membabi buta, mencoba menghancurkan seseorang aneh yang tak mereka pahami. Oi, ini terlalu mudah kurasa. Bahkan semua lintasan itu dapat kuhindari sembari memejamkan mata, bukan? Dan Bams, yang mana saat itu pedang tersebut malah mendarat di lokasi yang tak diperhitungkan, membuat Taekyung begitu merasa panik dengan seluruh kelakuan bodoh yang telah mereka lakukan. Oi, apa yang kau lakukan sekarang? Jika dirinya berakhir melukai dan membangunkan seseorang, tak hanya kalian saja yang akan berakhir mati. Sial. Tak lama berselang, para pendiat kini mulai sekali lagi menyerang, membuat Taekyung perlahan tersadar dengan segala sesuatu yang harus ia selesaikan. Sehingga dengan menggunakan teknik Raja B, sebuah serangan dahsyat kini mulai ia lesatkan juga, membuat mereka semua berakhir porak-poranda dibuatnya. Wah, bukankah dia mengatakan cukup lelah tadi? Wah, penyelamat. Mungkinkah dia bersenang-senang untuk melepaskan kebosanan? Sebenarnya di balik kehancuran para anggota, Bang Yeol sendiri mulai merasa murka. Bagaimana bisa terdapat seseorang pengembara aneh kini memilih menyerang sekaligus mencoba menghentikan seluruh aksi brutal yang coba ia lakukan. Namun saat itu dirinya kembali teringat perkataan Taekyung. Mungkinkah dirinya benar-benar mengalami kematian dua kali seperti seluruh pernyataan remeh yang telah ia lontarkan? Ya, aku memang tak percaya rumor bila mereka bilang aku sudah pernah mati. Tapi melihat situasi sekarang, aku cukup paham siapa seseorang yang pernah melakukannya. Dan akhirnya Taekyung bergegas menuju Bang Yeol, merasa cukup lelah dengan permainan di tengah malam yang mungkin tak ia butuhkan. Hingga di suatu titik, Jangsam of the Thousand Strength kini mulai tersadar bila orang tersebut merupakan tuan muda ketiga dari keluarga Jin Tae-yuan. Ya, siapa lagi bila bukan Jin Taekyung? Maka saat itu adanya benturan keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat kekuatan mereka berdua kini mulai beradu, menghasilkan suatu ledakan hebat yang begitu luar biasa. Sebenarnya bagi Taekyung, Bang Yeol atau Jangsam Thousand Strength tak lagi menjadi sosok yang begitu menakutkan, dan ia pun dengan percaya diri memberikan sebuah serangan pamungkas yang mematikan, sehingga adanya serangan tersebut berakhir menghancurkan kapak maupun tubuh Jangsam, membuatnya berakhir mati sekali lagi seperti seluruh pernyataan apapun yang telah Taekyung berikan. Bang Yeol level 93 telah berhasil dikalahkan. Misi mengalahkan Heavenly Force Department kini telah selesai. Anda memperoleh EXP dalam jumlah besar. Dan akhirnya misi aneh yang Taekyung ciptakan telah berakhir ia selesaikan. Dan ia pun berakhir mengatasi masalah dengan mendapatkan sebuah keuntungan lain yang tengah ia targetkan. Lalu siapa lagi yang akan maju sekarang? Tak mungkin. Api itu
Mungkinkah dia penerus Raja Api? Iya, dia sepertinya memang Fire King kurasa. Sehingga dengan pemahaman tersebut, kian mereka semua terdiam seketika, berakhir memilih pasrah sesuai dengan seluruh harapan yang telah Taekyung rencanakan. Suppression of Blackstone Fortress telah berhasil dikalahkan, dan Taekyung pun kembali menyelesaikan quest tambahan dengan memperoleh beberapa XP gila yang tak pernah ia duga. Ia berakhir naik level juga mestinya. Sebenarnya usai pertarungan krisis yang baru mereka alami, Nona Hwaran sendiri bergegas berterima kasih, merasa cukup senang dengan seluruh bantuan yang telah Taekyung berikan. Dan Taekyung pun berakhir dengan merendah, mengingat kesempatan itu merupakan suatu kebetulan yang tak pernah ia duga. Sleeping Dragon of Sangsi, ternyata kau sesuai rumor ya. Anda merupakan pahlawan yang tak mentolerir kejahatan, bukan? Pahlawan? Iya, itu hanya dilebih-lebihkan saja kurasa. Dan dibalik itu, aku juga memiliki kepentingan quest lain sih. Hingga akhirnya Taekyung kembali melanjutkan basa-basi bila keluarganya memiliki bisnis agensi pengawalan yang serupa. Ah iya, pernahkah kau mendengar Jin Family Escort Agency? Kita memang harus saling tolong-menolong dan selalu bekerja sama, bukan? Kemudian menurut Nona Hwaran, kedua agensi tersebut jelas merupakan kompetitor sejati, membuat mereka sulit bekerja sama, tak seperti apapun pernyataan yang telah ia lontarkan. Oh, benarkah? Jika memang seperti itu, aku juga tak terlalu memperhatikan bisnis keluarga sih. Sebenarnya bila Taekyung tak membantu agensi mereka, Jin Family Escort mungkin akan meroket, mampu melakukan ekspansi ke seluruh provinsi Sangsi, membuat persaingan tersebut berakhir mereka menangkan. Iya, memang begitu banyak persaingan yang tak terlihat, dan itu benar-benar intens kurasa. Ah, begitu ya. Lalu bagaimana bila kami tak melakukan ekspansi dan akan kusarankan kakak tertuaku untuk bekerja sama dengan kalian. Bekerja sama? Dan akhirnya pernyataan tersebut membuat Nona Hwaran tertawa, dan ia pun kembali berterima kasih atas seluruh saran terbaik yang coba Taekyung lakukan. Wah, bukankah gadis ini lebih cantik dari Nona Lee Seowol? Oi, siapa itu Lee Seowol? Gadis ini adalah Silver Blossom Hwaran, salah satu 3 orang tercantik di wilayah utara. Tak lama berselang, Nona Hwaran sedikit memastikan siapa 3 orang yang saat ini berakhir datang menjemputnya. Tapi saat itu Taekyung berlagak tak mengenal mereka, membuat mereka mulai merasa kesal. Bagaimana bisa dirinya merasa malu dengan beberapa orang penting yang selalu memberinya dukungan. Iya, sebenarnya mereka juga temanku sih, jadi baiklah, akan kuperkenalkan mereka satu persatu. Hingga akhirnya Nona Hwaran bergegas memperkenalkan diri, dan ia pun coba menyapa Yu Mujin dengan menyebutkan seluruh gelar yang ia miliki. Quick Wind Sword, kau telah banyak berkontribusi dalam penaklukan Balit Utara bersama Tuan Muda Jin. Sejak kapan sih anak ini memiliki gelar? Lalu kau pasti Gong Gibang, murid dari One Day Travel Hero, berasal dari sekte pengemis. Dan yang terakhir, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Monhwa Divine Dragon, Tuan Cheongpung, karena kakek dan ayahku selalu membicarakan Master Saint Mai Chungha sebagai pahlawan terhebat. Wah, ini pertama kalinya aku bertemu dengan seorang wakil pemilik agensi. Dalam hati Taekyung sendiri mulai menyadari bila Hwaran memiliki kemampuan lain yang harus ia waspadai. Dan ia pun tak sekedar nona pemula, merupakan gadis cantik yang berbakat bela diri dengan seluruh pengamatan tajam yang ia miliki. Iya, dia memang pantas ya menerima gelar salah satu 10 Dragon Phoenix. Tapi ya, kenapa Gibang mengatakan bila agensi miliknya terus mengalami kemerosotan? Itu bukan urusanku juga, karena Divine Doctor prioritas utama aku sekarang. Hingga akhirnya Taekyung bergegas memilih berpamitan, dan Nona Hwaran pun cukup merasa terkejut dengan sebuah perjalanan malam yang akan Taekyung lakukan. Ya, karena kami harus segera mencapai Xi'an. Baiklah,
Ya, aku juga tak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Tapi aku tetap tak akan melupakan kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawaku. Oi, menurutku kau pasti akan tetap aman meski aku tak membantumu. Ya, meski dengan beberapa kerugian juga mungkin. Mendengar pernyataan tersebut, Nona Hwaran merasa bingung menanggapinya. Tapi saat itu Taekyung jelaslah menyadari bila Song Il-sum berusaha menyembunyikan kekuatan dengan seluruh prinsip apapun yang mungkin masih ia simpan. Orang sehebat dia kenapa menjadi seorang prajurit pengawal? Dan sekarang kenapa dia menatapku terus sih? Penyelamat, kau merasakannya juga bukan? Iya, sudahlah, dunia Mori memanglah luas. Kita memang harus selalu waspada aku rasa. Dan akhirnya mereka semua bergegas melanjutkan perjalanan, membuat situasi kembali tenang tak seperti apapun itu sebelumnya. Sebenarnya di balik rumor yang beredar, Taekyung ini jelas mengejutkan mereka, membuat agensi berakhir berterima kasih dengan seluruh bantuan terbaik yang telah ia berikan. Rumor tak selalu berjalan sesuai kenyataan ya, tapi kali ini kekuatan itu benar-benar nyata aku rasa. Jika kekuatanku seperti itu, agensi ini tak pernah jatuh hingga titik sekarang. Hingga tak lama berselang, sebuah perintah pengawasan berakhir Hwaran berikan, dan semua itu merujuk pada ketua Regu Song. Mengingat saat itu Taekyung berakhir memperingatkan dengan suatu permasalahan lain yang cukup dirasa janggal. Iya, pernyataan itu mungkin terdapat seseorang master di dalam grup kami. Jika dia memang mampu mengalahkan seluruh bandit gunung, kenapa tatapannya menuju pada ketua Regu Song? Ini pasti terdapat sesuatu yang tak kami ketahui. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan diperlihatkannya Provinsi Xi'an, lokasi yang menjadi tujuan Taekyung bersama teman-teman. Sebenarnya berdasarkan rumor yang telah beredar, kekuatan Monhua Divine Dragon atau Cheongbong telah melampaui adanya para tetua di dalam 9 klan besar, dan ia pun tergolong seorang jenius yang muncul di setiap 100 tahun sekali. Sudahlah, kurasa first screen dari Gunung Hwala yang akan menjadi ketua sekte berikutnya. Kemudian menurut orang itu, Baek Musung dirasa spesial, dilahirkan dengan semua bakat yang dibutuhkan sebagai sosok pemimpin. Ia selalu memiliki kebijakan dalam suatu keputusan mestinya. Ku dengar saat ini dia sedang melakukan pelatihan tertutup, dan kurasa dia pasti akan melampaui Monhua Divine Dragon saat dirinya telah keluar. Hingga akhirnya pelayan itu pun tersenyum mendengar seluruh rumornya, dan ia pun jelaslah merasa kagum dengan terdapat seorang pemuda bereputasi baik seperti sosok Baek Musung. Sudahlah, itu kan hanya sekedar rumor. Tak perlu kau memanggilku Tuan Muda juga sekarang. Sehingga saat itu mereka berdua bergegas menuju suatu lokasi, sembari adanya beberapa rumor lain mulai membuat Baek Musung merasa tak begitu nyaman. Tak lama berselang, mereka berdua tiba di suatu ruang penginapan. Terlihat begitu mewah, tak seperti apapun itu biasanya. Dan ia pun menegaskan bila kamar tersebut merupakan kamar terbaik di wilayah Xi'an. Tapi jika ruangannya seperti ini, aku tak memiliki cukup uang untuk menanggung biayanya. Sesuai dugaan, Anda memang cukup penghemat, Tuan Muda. Sebenarnya akibat perselisihan dengan Sekte Zhongnan, dua murid Plum Blossom Trio berakhir membantu mereka, membuat siapapun pengunjung yang berasal dari Sekte Hua akan mendapatkan prioritas terbaik di dalamnya. Semua ini mereka berikan secara cuma-cuma. Tapi tempat ini terlalu mewah bagiku. Namun di saat serupa, tiba-tiba saja sesuatu kegaduhan lain kian terjadi di bagian depan, membuat Baek Musung cukup merasa penasaran dengan seluruh keributan yang mereka ciptakan. Seperti yang sudah kusampaikan Tuan, kamar ini sudah penuh. Saya akan mengantar Anda ke kamar yang lain. Jadi aku mohon tenangkan diri Anda. Bagaimana bisa pelayanan kalian begitu buruk? Aku ingin menggunakan kamar di hari ini juga. Jadi kau sebaiknya nyahlah mulai dari sekarang. Dan akhirnya sebuah serangan berakhir berikan juga. Ia membuat pelayan tersebut berakhir terkapar sekaligus tetap memaksa masuk seperti seluruh sikap arogan yang biasa ia lakukan. Jika gua amati suara ini, lama tak berjumpa.
bagaimana kabarmu sekarang? Yang mana saat itu Bai Musung ternyata mengenal sang pembuat onar dan ia pun bergegas memberikan sambutan sesuai dengan adanya pertemuan aneh yang tak pernah ia duga. Wah, tak kusangka kita berada dipertemukan. Lalu apa yang sedang kau lakukan di sini ya? Sementara itu, di sisi lain, mereka semua telah mencapai Xi'an, membuat orang-orang cukup merasa resah dengan seluruh sikap norak yang tengah mereka tunjukkan. Mengingat saat itu, Cheongbong kini mulai menggila, berusaha merengek meminta berbagai macam jajanan sama seperti biasanya. Oi, sudah kukatakan, bersabarlah, akan segera kuantar kau ke lokasi di mana banyak makanan di dalam sana. Sebenarnya sebelum keberangkatan mereka, pemimpin sekte Gunung Hua Heavenly Sword Jin meminta mereka untuk berkunjung sebentar. Maka memilih menemui Bai Musung merupakan suatu ketetapan lain yang telah mereka berikan. Tak lama berselang, Taekyung mencari pavilion Xi'an dan Gibang pun bergegas memberinya informasi, mengingat distrik tersebut merupakan tempat andalan mengemis yang selalu mereka banggakan. Jadi ya kalian memilih tempat ini karena banyak orang-orang berstatus tinggi tinggal di tempat ini ya? Iya, mari ikuti aku, akan kutunjukkan semua tempat yang mungkin kau perlukan. Hingga akhirnya mereka pun tiba di suatu lokasi pavilion yang telah ditargetkan. Namun saat itu pelayanan tak lagi juga tersedia, membuat Taekyung cukup merasa bingung dengan seluruh situasi yang tengah mereka temukan. Memahami pavilion tutup, tak tersedia satupun jenis makanan, sontak Cheongbong begitu merasa kecewa mendengarnya. Oi, ayolah, Bai Musung. Ya, aku diperintahkan menyebut namanya bila menemui suatu kendala. Dan akhirnya nama itu kini mulai membuahkan hasil dengan pavilion kembali dibuka tak seperti apapun itu sebelumnya. Baiklah tuan, jika memang situasinya seperti itu, akan segera kuantar kalian menemuinya. Oi, sial, kenapa sikapnya tiba-tiba saja berubah sih? Yang pasti aku sudah mengurangi masalah yang kutemukan. Dan akhirnya sebuah pemandangan aneh kini mulai Taekyung temukan. Ya karena di dunia murim, dimanapun seseorang berada, keributan itu pastilah selalu datang menjemputnya. Mungkinkah aku mengganggu pertemuan penting kalian berdua? Mendengar pernyataan tersebut, Bai Musung cukup terlihat malu dengan adanya situasi kacau yang mungkin ia temui. Oi, ayolah, aku sudah datang sesuai permintaanmu. Tapi aku rasa aku tak memiliki waktu lagi sekarang. Lama tak jumpa. Ngomong-ngomong, di mana teman-teman yang lainnya? Apa maksudmu? Sial, kenapa mereka mulai tak menuruti perintahku sekarang? Kuharap mereka tak membuat keributan lain yang tak dibutuhkan. Hingga akhirnya Taekyung mulai mengumpat kepada anggota sekte Gunung Hua, merasa cukup kesal dengan kepergian Cheongbong sebelumnya. Itu hanya masalah kecil kurasa. Oi, nyala, ini jelas bukan tempat untuk orang gembel sepertimu berada. Mendengar pernyataan tersebut, sontak situasi berakhir hening seketika dan Taekyung pun mulai sedikit memastikan siapa seseorang aneh yang berbicara tak sopan kepadanya. Dia adalah Yu Seopyong, salah satu dari 10 dragon, yaitu Dragon of Zhongnan. Oi, ayolah, Zhongnan lagi. Lalu apa-apaan sih dengan sebutan dragon itu? Bukankah dia lebih tampak menyerupai seekor cacing sekarang? Dan akhirnya pernyataan itu kini mulai memicu keresahan lainnya, membuat situasi semakin kacau tak seperti apapun itu sebelumnya. Iya, pedang itu, jika kau memilih mengayunkannya, ya, kau akan menemui krisis terbesar dalam kehidupanmu. Tak lama berselang, Seopyong memastikan nama sekaligus asal sekte Taekyung, dan dia pun mulai menegaskan bila Taekyung tak berasal dari 9 sekte besar ataupun 5 klan terkenal, maka adanya perbuatan tersebut pastilah akan mendapat hasil terburuk yang setimpal. Wah, bagaimana ini? Aku tak berasal dari keduanya, dan anggota klan kami juga cuma 2 orang. Wah, baik Musung, kau pasti memiliki banyak waktu luang untuk bisa bersama dengan pria gembel. Tenanglah kalian, mungkin ada sedikit kesalahpahaman dari semua ini. Pertama,
Tuan Jian tak berasal dari sekte rendahan. Dan kedua, kau selalu berada satu level di bawahku, bukan? Ya, dan itu adalah fakta semenjak pertemuan pertama kita. Mendengar pernyataan tersebut, sontak So Byung Kin mulai merasa emosi. Bagaimana bisa dua orang bodoh malah memancing suatu kemarahan lain yang sama sekali tak diperlukan? Oi, apa kau tak mendengar pernyataanku sebelumnya, ha? Tapi saat itu So Byung telah tenggelam di dalam emosi, bergegas melesatkan teknik Sword of the World dengan seluruh keyakinan apapun yang ia miliki. Dan akhirnya serangan dahsyat kini mulai datang menjemputnya. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu teknik One Part of Flame berakhir Taekyung kerahkan juga, membuat dirinya berakhir berpindah seketika. Dan ia pun bergegas memberikan cengkraman, sedikit memastikan mungkinkah tetua Song Il, sang Furious Swordman, sudah dapat beraktivitas sama seperti biasanya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana teknik Raja Api Lion kini perlahan datang menghampirinya, membuat pedang yang ia genggam kini berakhir terhempas seketika. Dan Taekyung pun segera memberikan sambutan hangat sesuai dengan seluruh sikap arogan yang telah ia tunjukkan. Ya, Taekyung ini terus memberikan salam olahraga gitu pastinya. Ya, akhirnya kau tahu kan siapa aku. Jadi apa yang akan kulakukan sekarang ya? Sebenarnya setelah mengajar dengan perasaan senang sekaligus penuh semangat, Taekyung ini ingin menyudahi seluruh permasalahan dengan kembali mengandalkan Raja Api sebagai suatu perisai ampuh yang ia miliki. Ngomong-ngomong, kenapa kau masih saja diam? Mungkinkah setelah ku tampar 10 kali lagi kau baru bisa menjawabnya, ha? Mendapati suatu hinaan yang tak mungkin ia taklukkan, So Byung berakhir menahan diri. Dan ia pun memilih mengikuti permainan itu sesuai dengan seluruh situasi yang tak menguntungkan. Hingga akhirnya So Byung berakhir menurut saja. Dan ia pun mulai terlihat pasrah, tak seperti apapun itu sebelumnya. Jika ku amati sekali lagi, ini mulai mengingatkanku pada seorang anak yang pernah kutemui sebelumnya. Dan ya, sampai jumpa So Byung. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan mereka berdua menanti trio gila yang tiba-tiba menghilang, tak sesuai dengan apapun rencana sebelumnya. Tak lama berselang, Taekyung bergegas memastikan mungkinkah mereka bertiga tak ingin menyapa adanya seseorang penting yang berasal dari sekte Gunung Hua. Maka saat itu Cheongbong mulai terlihat gemetar dengan seluruh situasi kacau yang pernah ia lakukan. Mengenai kejadian itu, iya, aku benar-benar minta maaf Tuan Baik Musung. Sepertinya aku benar-benar tak sengaja. Dan akhirnya pernyataan itu berakhir meredakan ketegangan, membuat Taekyung cukup senang dengan sebuah permintaan maaf yang telah ia ungkapkan. Ya, begitu pula dengan Baik Musung mestinya. Dan ya, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 46. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.